Nah, berikutnya yang ada di sini ada tentang interim. Apa yang dimaksud dengan interim? Mungkin kalian sudah tahu ya, apa itu istilah interim. Kalau kita amati sebelumnya, coba kita ke soal-soal berikut sebelum-sebelumnya ya. P membeli S itu selalu diletakkan awal tahun Januari. Nah, kalau diperhatikan di sini selalu Januari ya. Yang tadi kita kerjakan barusan pun Januari. Nah, interim itu berarti bagaimana ketika parent mengakuisisi subsidiary-nya itu nggak pas Januari, tapi entah bulan apa, pokoknya bukan awal tahun begitu ya. Di sini contoh kita adalah 31 Maret. Kemudian kita mencoba, kita ngambil latihan yang ada di buku paket textbooknya BIMS. Itu bukan lagi parent membeli subsidiary, bukan P membeli S, tapi di sana ada Wero membeli Javier ya. Jadi parentnya Wero, subsidiary-nya jadi Javier. Oke, tetap kita mulai seperti biasa. Coba carikan di sana. Analisa Eko BV-nya dulu, terus kita lakukan amortisasi. Sambil kita bekerja bersama ya. Coba teman-teman carikan mana cost-nya di soal ini. Wero membeli Javier 30% dengan cara mengorbankan apa? Cash. Cash-nya 450. 450.000 ya. Oke, 450.000 tunai. Lalu BV, yang dimaksud dengan BV, nah itu sudah ada di sana ya. BV-nya, semua BV-nya itu nanti semua kondisi aset sama liability-nya, nilai buku sama nilai pasarnya sama. Kecuali nanti ada dua hal saja yang berbeda nilai buku sama nilai pasarnya, yaitu inventory sama equipment. Jadi nanti kita alokasikan ke sini, ada dua saja yang berbeda, yaitu inventory sama equipment. Terus ini diketahui ya, shareholders equity-nya, ya ini nilai bukunya S, perusahaan Javier anak yang kita beli, 1.200.000. Nah, sebentar teman-teman. Di sini kita tidak boleh menghitung 1.200.000 yang kita akuisisi. Karena 1.200.000 itu book value-nya waktu awal tanggal 1 Januari. Ya, kalian perhatikan di sini. 1.200.000 itu waktu 1 Januari. Nah, sehingga kita harus menemukan book value saat kita akuisisi, yaitu tanggal 31 Maretnya itu. Kita berbicara tentang equity, lebih tepatnya lagi nih equity-nya perusahaan PT. Nah, equity-nya perusahaan PT itu sebutannya biasanya retain earning. Retain earning itu bisa bertambah gara-gara net income, bisa berkurang gara-gara dividen. Ini pergerakan equity-nya perusahaan PT. Nah, coba teman-teman lihat di soal, ada informasi net income? Berapa di sana? Net income 100.000. Tapi hati-hati, 100.000-nya ini for 3 year, alias selama 1 tahun tersebut. Nah, padahal kita hanya butuh 1 Januari sampai 31 Maret. Berarti 100.000-nya itu hanya jalan 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Ini kita kalikan 3/12. Nah, seperti itu. Sekarang berkenaan dengan dividen. Coba cari informasi tentang dividen. Sudah ketemu? 50. Nah, dividennya juga dibaca tanggalnya. Ternyata baru dideklar, diumumkan tanggal 1 Juli. Jadi kalau logikanya kita belinya waktu Maret, ya dividennya belum lah. Karena baru diumumkan 1 Juli. 1.200.000 ditambah 25 kurangi 0. Nah, nilai itulah yang menjadi BV saat kita akuisisi. Jangan lupa kita mengakuisisi hanya 30%-nya. Berarti ini kalikan dengan 30%. Seperti ini. Cost lebih besar daripada BV, namanya Eko BV. Selanjutnya dialokasikan ke inventory sama equipment. Ya, dialokasikan ke inventory dan equipment. Karena yang aset lainnya dianggap sama semua nilainya. Nah, di sini kita ganti ya. Kalau biasanya kita dihadapkan pada suatu data, inventory-nya diketahui nilai buku, diketahui nilai pasar, kemudian kita akan menganalisa itu untung atau rugi. Kalau sekarang kita pakai sebuah istilah, teman-teman. Coba perhatikan di atas. Inventory itu over value 100.000 ya.
inventory-nya over value 100.000. Apa arti kata-kata over value? Arti kata-kata over value itu berarti BV kita lebih tinggi daripada nilai di pasaran. Jadi nilai buku kita ketinggian, over, terlalu tinggi kita nyatetnya daripada nilai pasar. Nah, untung atau rugi? Kalau inventory-nya BV lebih tinggi dari fair value. Bayangin. Rugi. Bagus. Berarti kalau kata-kata over value aset, itu dengan kata lain analisanya sama dengan rugi. Rugi 100.000 ya, saya kasih minus 100.000 di situ. Sekarang kita beralih ke analisa equipment. Perhatikan di atas. Equipment-nya ada kata-kata undervalue. Undervalue itu berarti waktu kita nyatet, nilai bukunya lebih rendah daripada nilai di pasaran. BV kita rendah, di pasar dianggap lebih tinggi, berarti dengan kata lain kita mengalami Rugi. loh, keuntungan. Untung. Ya, kalau keuntungan 300.000-nya untung, berarti kasih positif. Sisakan satu tempat untuk goodwill. Jangan lupa dikalikan dengan kepemilikan 30%. Kita mau mencari goodwill. Totalnya harus 82.500 kan? Nah, ini baru 60.000, berarti 22.500. Kita kerjakan amortisasi tahun berikut aja. Amortisasi tahun yang diminta itu aja 2014 ya. Inventory aturannya walaupun nggak tertulis di sini selalu dianggap laku terjual tahun depannya. Biar 0, kalau pertamanya minus berarti jadinya plus. Kemudian equipment-nya di sini dikatakan useful life-nya 6 tahun lagi. Berarti 90.000 dibagi 6. Nah, ini yang perlu saya kasih info juga, saya kasih notes di sini. 15.000 itu kan amortisasi setiap tahunnya ya. 90.000 bagi 6 berarti 15.000 itu per tahunnya. Nah, gimana kalau kita hanya, kan kita memiliki perusahaan ini hanya mulai Maret, 31 Maret sampai 31 Desember. 31 Maret sampai 31 Desember berarti hanya berapa bulan teman-teman? Coba dihitung. 9. Jadi 15.000-nya kalikan dengan 9/12. Seperti itu. Goodwill tidak diamortisasi, jumlahkan ke bawah, itu namanya total amortisasinya 4125. Oh sebentar, ini plus ini minus. Total amortisasinya 18.750. Kita mulai di jurnal transaksi. Tadi apa jurnal transaksinya? Yang sudah dijawab sama teman-teman tadi pertama kali apa? Membeli tadi. Nah, sekarang hati-hati bukan S, tapi nama perusahaannya adalah Investment in Javier. Ya, S-nya tadi Javier. To cash sebesar pengorbanannya, cost-nya tadi 450.000. Kemudian terima dividen, berarti jurnalnya apa? Cash to Investment. investment in Javier. Nah, dividennya 50.000 boleh kita dapatkan. Waktu di sini tadi dividennya belum, karena ini bicara Januari sampai Maret. Kalau di sini Maret sudah berlalu, sekarang Juli. Jadi dia berhak mendapatkan dividen 50.000 kali kepemilikannya yaitu 30%. Net income jurnalnya Pak, investment to income. Nah, 100.000 itu net income selama 1 tahun. Sedangkan kita membeli perusahaan ini 30% kepemilikan dan hanya dari 31 Maret sampai 31 Desember. Alias yang teman-teman tadi hitung 9 bulan. Hati-hati di sana dalam mencatat net income. Nah, seperti itu. Terakhir,
Amortisasinya karena di sini positif, berarti debitnya apa? Amortisasi kalau positif debitnya Investment. iya, investment. Oke. Selesai. Ini laporan yang interim.